Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lukman Hakim, CGP Angkatan 9 tahun 2023 Kabupaten Banyuwangi, guru Bahasa Inggris dari SMA Muhammadiyah 2 Genteng. Berikut ini saya akan menampilkan video hasil dari tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Berikut adalah video praobservasi sebelum pelaksanaan coaching. Selamat siang Bu Mega, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak, kabar saya hari ini alhamdulillah baik. Bapak bagaimana kabarnya? Wah, saya juga baik kok Bu, alhamdulillah, luar biasa sekali. Nah, Bu, kalau boleh saya tahu nih, Bu Mega kira-kira punya waktu sebentar nggak untuk berbincang dengan saya? Ada Pak, sekarang saya siap untuk berbincang dengan Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah, jadi Bu Mega, pada kesempatan kali ini kita itu akan berbincang-bincang sebentar saja ya Bu, mengenai perencanaan pendampingan pengembangan diri, terutama dalam kompetensi seorang coach pada kegiatan coaching. Jadi seperti itu. Tapi saya mau bertanya nih kepada Bu Mega, apa sih yang Ibu inginkan atau yang ingin Ibu capai ya dalam kegiatan pendampingan kali ini? Saya itu inginnya kompetensi saya sebagai coach itu bisa berkembang. Jadi terutama di bagian mendengarkan aktif ya Pak, atau menyimak di situ, karena saya merasa hal itulah yang masih kurang pada diri saya. Baik, kalau seperti itu menurut Bu Mega, nah ini ya, apa saja sih indikator seorang coach itu sudah atau sedang mendengarkan aktif? Kalau menurut saya ya Pak, ciri-ciri yang orang yang mendengarkan aktif itu saat mampu merangkum cerita dari rekan bicaranya, lalu juga tidak berasumsi atau melabeli rekan bicaranya. Kemudian seorang coach juga dapat menyimak serta mendapatkan kata kunci dari cerita coaching tersebut. Oh, jadi begitu ya Bu. Baik. Nah, kalau menurut Bu Mega dalam pemahamannya, supaya seorang coach itu bisa mendengarkan secara aktif atau menyimak secara aktif nih, apa sih yang harus disiapkan terlebih dahulu? Kalau menurut saya, yang pasti harus memiliki kesadaran diri yang pertama, dan kemudian mampu hadir secara penuh, lalu menyiapkan notes atau buku catatan kecil untuk mencatat hal-hal yang penting yang diucapkan oleh coaching. Baiklah Bu. Nah, sepertinya kita sudah punya gambaran apa yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, kita akan fokus mengembangkan kompetensi coach pada bagian mendengarkan aktif atau menyimak aktif. Nah, untuk rangkuman hasil pembicaraan kita ini akan saya kirimkan kepada jenengan ya Bu ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Bu. Kemudian kalau seandainya akan melaksanakan coaching, kira-kira nih kapan kegiatan coaching itu yang akan Ibu lakukan? Nah, kebetulan besok ini saya akan melakukan coaching dengan rekan saya, namanya Bu Ramida, rekan sejawat saya. Apakah Bapak bisa hadir dalam kegiatan coaching besok? Baik. Saya akan hadir Bu dan ikut dalam kegiatan tersebut. Lalu setelah kegiatan coaching tersebut kita bisa merefleksikan hasil dari perencanaan kita pada hari ini. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Pak, semoga besok Bapak dapat hadir juga, dan terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak dalam mendampingi saya hari ini dan juga besok. Baik, sama-sama Bu Mega, semoga lancar besok coachingnya. Saya tunggu besok terkait coaching yang dilakukan Bu Mega.
Dan saya juga terima kasih sekali hari ini Bu Mega bisa memberikan waktunya untuk bisa berbicara dengan saya. Ya. Oke, sampai jumpa besok Bu. Ya Pak, terima Baik, kasih. selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam. Berikut adalah proses coaching di mana Bu Mega sebagai coach dan Bu Nur Hamidah sebagai coachee. Selamat siang Bu, apa kabar? Selamat siang juga Bu Mega, kabar saya alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah hari ini saya juga baik, sehat. Senang sekali ya saya bisa bertemu saat sudah lama ini kita nggak ngobrol ya. Bener Bu itu ya. Kapan terakhir ya kita ngobrol? Mungkin waktu KKG bulan lalu ya. Wah, lama ya. Hari ini kita bisa ngobrol. Ya. Ngomong-ngomong, kita mau ngobrolin apa nih? Begini loh Bu, saya itu merasa kalau saya itu dalam bekerja itu kurang efektif. Saya itu selalu merasa terburu-buru atau dikejar-kejar oleh tugas. Kok sepertinya tugas saya itu nggak ada habis-habisnya Bu. Saya merasa capek sekali, seolah tenaga saya itu terkuras Bu. Gitu. Iya. Kalau boleh tahu nih, tugas-tugas kalau boleh tahu nih Bu ya, tugas-tugas Ibu yang menjadi beban itu apa saja nih? Jadi begini loh Bu, saya kan mendapatkan tugas tambahan dari sekolah. Di sini saya dipercaya untuk mengelola aset administrasi dan aset sekolah. Selain itu saya juga kan aktif Bu, berkegiatan di KKG Gugus, dan kebetulan kegiatannya kan akhir-akhir ini sangat padat menjelang akhir semester. Saya rasa seharusnya saya menyiapkan banyak berkas untuk tugas saya tersebut karena sebentar lagi mau ada akreditasi di sekolah saya Bu. Belum lagi saya juga harus membagi waktu melaksanakan tugas utama saya sebagai seorang guru kelas kan Bu. Ya harus mengajar, menyiapkan perangkat pembelajaran ataupun media-media lainnya begitu. Banyak sekali ya tugasnya Ibu ya, jadi Ibu harus menjadi seorang tenaga administrasi, masih ngajar, ada akreditasi juga, jadi anggota KKG, banyak sekali. Sehingga dengan banyaknya kegiatan Ibu merasa lelah dan capek. Benar ya Bu? Benar sekali Bu, itu pun saat ini juga saya rasakan Bu. Saya itu benar-benar merasa beban sekali. Dari hal itu kira-kira apa nih yang Ibu inginkan dari pembicaraan kita? Saya tuh inginnya kerja saya efektif Bu, jadi tidak lagi merasa terburu-buru ataupun diburu-buru waktu, dikejar-kejar tugas. Saya juga ingin bekerja dengan tenang dan lancar sehingga efektivitas kerja saya itu meningkat gitu loh Bu. Jadi tadi Bu menyebutkan kerja yang efektif ya Bu? Iya. Menurut Ibu itu pengalaman kerja dengan tidak efektif itu yang bagaimana? Gini loh Bu ya, soalnya akhir-akhir ini saya tuh merasa kelelahan karena tugas saya yang sangat banyak dan hampir semuanya itu harus segera diselesaikan Bu. Terus kemudian saya berusaha untuk mengerjakannya semuanya itu dalam waktu yang hampir bersamaan. Akhirnya saya merasa terburu-buru dan hasilnya tugas juga tidak terselesaikan dengan baik. Bahkan ada beberapa tugas yang sama sekali tidak saya sentuh Bu. Jika itu terjadi terus-menerus, saya akan dinilai tidak profesional Bu. Ya, jadi Ibu merasa banyak tugas yang menumpuk dalam waktu yang bersamaan ya Bu ya. Sehingga Ibu mencoba untuk menyelesaikan semuanya. Kemudian yang terjadi Ibu malah kelelahan dan tugas-tugas itu tidak terselesaikan dengan baik. Bahkan ada tugas-tugas yang tidak selesai. Menurut Ibu, mengapa sampai terjadi penumpukan tugas itu? Begini Bu ya, sebenarnya saya akui ya, saya itu suka menunda-nunda tugas. Jadi itu loh Bu ya, apa itu yang saya anggap mudah itu saya kesampingkan terlebih dahulu. Saya akan mengerjakan yang saya rasa sulit, dan kebanyakan saya juga lupa dengan tugas-tugas yang mudah tersebut karena saya kesampingkan tadi Bu. Padahal tugas tersebut kan harus selesai tepat waktu. Jadi saat tugas-tugas itu diminta hasilnya
kurang memuaskan dan saya kelabakan sendiri gitu loh Bu. Nah itu Bu ya. Nah kalau misalnya nih kegiatan Ibu atau kebiasaan Ibu yang sering menunda tugas itu dihilangkan, kira-kira apa yang terjadi? Begini Bu ya, saya pikir kalau saya menghindari tidak menunda tugas, maka tidak akan ada lagi penumpukan tugasnya. Mungkin saya juga tidak akan terburu-buru lagi oleh tugas-tugas yang seharusnya sudah saya selesaikan, sehingga efektivitas kerja saya juga meningkat. Menurut Ibu, apalagi yang bisa dilakukan agar efektivitas Ibu lebih meningkat dalam bekerja? Sepertinya kok begini ya Bu, saya tadi sempat berpikir bagaimana kalau saya itu membuat semacam catatan atau daftar tugas harian apa yang harus saya kerjakan, mana yang prioritas, sehingga itu akan sangat membantu saya untuk mengingatkan tugas-tugas saya tersebut. Gitu. Itu merupakan solusi dari Ibu yang bisa Ibu lakukan nantinya. Kemudian kira-kira nih, kapan Ibu bisa mulai melakukannya? Saya rasa kayaknya saya bersemangat sekali ya setelah ngobrol sama Ibu itu tadi. Insya Allah besok akan saya lakukan itu. Mulai besok ya Bu? Iya, insya Allah besok saya lakukan. Ya, siapa nih kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk melakukan hal tersebut? Iya, tentunya memang saya juga butuh bantuan ya Bu ya, butuh bantuan teman atau rekan sejawat saya dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Di sini yang pertama, saya juga membutuhkan dukungan keluarga Bu. Saya di sini karena saya sudah berumah tangga, otomatis ada pekerjaan rumah yang harus saya selesaikan, dan nanti saya akan membicarakannya dengan keluarga bagaimana solusinya agar kewajiban saya di rumah terselesaikan dan kewajiban saya di sekolah juga terselesaikan. Nah, kemudian saya juga sepertinya ini mau menyolek teman sebelah saya Bu, biar mengingatkan saya kalau Ibu harus mengerjakan tugas ini, karena kan saya sudah membuat catatan tadi daftar tugas, kemudian teman saya itu saya suruh mengingatkan, bahkan saya minta membantu untuk tugas-tugas yang ringan tadi begitu Bu. Dan iya begitu Bu. Terus saya juga sepertinya ini Bu, butuh juga dengan dukungan kepala sekolah, sehingga saya melakukan tugas itu dengan kesadaran, terus kemudian rasanya nyaman begitu karena banyak orang di sekitar saya yang mendukung begitu Bu. Jadi utamanya dari keluarga, dukungan keluarga, kemudian rekan-rekan sejawat di sekolah, dan juga dukungan dari kepala sekolah ya. Iya benar Bu, betul sekali. Dan ini tentunya akan segera saya lakukan apa yang sudah kita bicarakan. Jadi kita sudah sampai di ujung pembicaraan kita kali ini. Apa yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita saat ini? Begini Bu, saya itu mendapatkan semacam ide baru gitu ya, yang bisa saya lakukan agar efektivitas kerja saya itu bisa meningkat, yaitu dengan tidak menunda tugas, terus kemudian membuat daftar tugas harian, dan saya juga membutuhkan dukungan dari rekan sejawat, juga dari keluarga dan kepala sekolah begitu Bu. Ya, bagus sekali Bu atas ide dan pemikirannya. Minggu depan kita bisa bertemu lagi mungkin? Insya Allah nanti kita atur jadwalnya ya Bu, karena saya juga senang sekali loh dengan pembicaraan kita kali ini, ternyata banyak manfaat yang bisa kita dapat. Iya, bagus sekali ya Bu ya atas ide dan pemikirannya. Jadi minggu depan kita atur jadwal lagi, kita akan bertemu lagi. Saya ingin mendengarkan perubahan-perubahan yang terjadi setelah Ibu melakukan ide-ide tersebut. Nanti kita atur waktu lagi, kira-kira kapan gitu dan di mana. Iya Bu, tentunya saya juga perlu masukan dari Ibu juga atas apa yang aktivitas yang sudah saya lakukan, perubahan yang sudah saya lakukan. Kita atur jadwalnya, mungkin juga kalau bisa, kalau hari ini hari Sabtu, mungkin Sabtu depan ya Bu ya, Sabtu depan kita rencanakan lagi
agar apa yang menjadi unek-unek saya selama melakukan perubahan tersebut itu benar-benar sudah plong gitu Bu. Sampai ketemu minggu depan ya Bu. Iya. Terima kasih juga kita sudah berbincang-bincang Iya, saat ini. Ya terima kasih banyak waktunya ya Bu ya. Iya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan berikutnya adalah video pasca observasi yang dilakukan setelah proses coaching. Halo, selamat siang Bu Mega. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bapak Lukman. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik-baik saja. Alhamdulillah. Bapak bagaimana kabarnya? Kalau saya alhamdulillah kabarnya baik, Bu. Nah, baik Bu Mega, hari ini kita mau berbicara tentang apa ya kira-kira? Ya ini Pak, saya ingin sharing nih mengenai refleksi kegiatan coaching kemarin. Yang sudah saya lakukan kemarin itu dan sempat diobservasi oleh Pak. Baik. Oke. Kalau saya boleh tahu nih, bagian yang mana nih yang ingin direfleksikan oleh Bu Mega? Itu loh Pak, saya ingin merefleksikan mengenai kompetensi coach yang terutama yang bagian mendengarkan atau menyimak seperti yang sudah kita rencanakan waktu awal kemarin. Oke, baiklah Bu Mega. Selama kegiatan coaching kemarin yang Ibu lakukan, apa nih yang Ibu dapat kaitkan dengan kompetensi coach yaitu mendengarkan aktif? Selama kegiatan coaching kemarin, saya sudah menyiapkan notes kecil, buku catatan itu Pak, untuk mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh coach saya selama pembicaraan. Kemudian saya juga mencoba untuk hadir secara penuh, memposisikan diri saya menghadap kepada Roci sehingga kami bisa bertatapan muka dengan. Baiklah Bu, kalau gitu inspirasi apa nih yang timbul dari pengalaman tersebut kalau menurut Bu Mega? Ternyata untuk mendengarkan aktif itu butuh kesadaran penuh Pak, secara terus menerus ya. Jadi jika saya tidak waspada maka sudah tidak hadir lagi dalam kegiatan coaching tersebut, sehingga menghambat proses menyimak saya. Secara berjalan itu tidak full gitu. Nah, hal tersebut harus kita jaga terus-menerus. Nah, saya sempat lihat nih kemarin Bu Mega itu memainkan pulpen atau ballpoint nih di tangan Ibu. Nah, kira-kira pada saat Ibu memainkan pulpen seperti ini, apa nih yang ada di dalam pikiran Bu Mega pada waktu itu? Aduh, Bapak ini kok memperhatikan juga ya. Iya. Waktu itu seingat saya tuh kemarin saya memainkan pulpen karena terlintas di pikiran saya pekerjaan-pekerjaan yang belum saya lakukan tugas sekolah itu. Waktu itu setelah saya sadar, oh ini ngapain saya bermain pulpen ya? Terus saya sadar, kemudian saya kembali fokus pada kegiatan coaching. Oke, baiklah Bu kalau seperti itu. Nah, hal apa lagi nih yang Ibu dapatkan selama kegiatan coaching kemarin? Jadi selama kegiatan coaching kemarin, saya bisa merangkum cerita dari coach saya. Saya dapat merangkum cerita dengan baik dari catatan kecil itu, sehingga terhindar dari asumsi atau pelabelan yang bisa konfirmasi kepada coach saya, dan mendapatkan kata kunci dari keseluruhan cerita coach saya. Namun yang kurang adalah saya sempat melenceng dari hadir penuh, yaitu bermain pulpen tadi. Iya, betul sekali dan benar sekali Bu ya. Selama kegiatan coaching kemarin Ibu ya, saya amati Ibu itu sudah mempraktekkan ciri-ciri menyimak atau mendengarkan aktif itu dengan baik sekali. Nah, sekarang dari semua pengalaman tersebut nih, apa yang akan Ibu lakukan ke depannya terkait kompetensi coaching ini? Saya berharap melalui kegiatan coaching tersebut dapat meningkatkan keterampilan saya untuk hadir secara penuh pada saat coaching itu, sehingga saya benar-benar menyimak dengan baik. Baik Bu, saya sebetulnya senang sekali nih dengan kegiatan kita hari ini. Selama pembicaraan kita kali ini, nah jadi saya ingin bertanya nih kepada Bu Mega, dari apa yang sudah kita bincang-bincangkan pada kesempatan kali ini, apa nih yang sudah didapatkan? Banyak sekali Pak yang saya dapatkan selama pembicaraan kita kali ini.
bahwa untuk mendengarkan aktif atau menyimak itu dalam kegiatan coaching harus membutuhkan kehadiran penuh. Jadi itu juga didukung oleh faktor-faktor lain seperti tidak berasumsi, kemudian merangkum cerita dari coach dan juga membuat catatan-catatan coach. Baiklah Bu, mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini bisa terus dikembangkan sehingga kompetensi Ibu dalam melakukan coaching itu semakin meningkat. Dan terima kasih juga untuk waktu dan kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Selamat berkarya Bu Mega ya, dan terima kasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang Bu Mega, Assalamualaikum. Selamat siang Pak, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Demikianlah video demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.